Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 2 Januari 2023 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, 9 unit kios warga yang terbuat dari dinding tepas dan material kayu malam tadi ludes terbakar. Api diduga berasal dari salah satu kios yang menjual minyak eceran sehingga cepat menjalar ke seluruh kios yang berdekatan. Kebakaran hebat terjadi malam tadi yang menghanguskan 9 unit kios yang berada di Jalan Lintas Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat. Api cepat menjalar ke seluruh kios yang ada tepat di pinggir jalan Kecamatan Batang Serangan karena material kios terbuat dari papan dan tepas. Kejadian ini menyebabkan arus lalu lintas Kecamatan Batang Serangan macet total karena berbagai kendaraan tidak berani untuk melintas. Tidak hanya itu, saluran listrik di Kecamatan Batang Serangan juga sempat mati total karena kobaran api di bawah tiang listrik PLN. Petugas pemadam kebakaran pemerintahan Kabupaten Langkat dengan sigap langsung tiba di lokasi kejadian. Namun 9 unit kios ini sudah ludes terbakar. Sebelum petugas kebakaran tiba di lokasi kejadian, puluhan warga berusaha memadamkan api namun sia-sia karena kobaran api dengan cepat menyambar ke seluruh kios. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir puluhan juta rupiah dan para pemilik kios hanya bisa pasrah karena tempat usahanya sudah rata dengan tanah. Pemirsa, tingkat kehadiran aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal pasca libur Natal dan Tahun Baru mencapai 90%. Pasca libur Natal dan Tahun Baru, tingkat kehadiran aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal pada hari pertama masuk kerja mencapai 85 hingga 90%. Kehadiran ini terlihat saat apel dan absen setiap instansi yang dikumpulkan oleh Badan Kepegawaian Daerah. Sementara pegawai yang tidak hadir tanpa alasan diberikan teguran tertulis untuk dijadikan pedoman bagi pemimpin untuk menunda kenaikan pangkat bagi ASN yang bolos. Sementara kehadiran honorer tenaga kerja sukarela di hari pertama masuk kerja pasca libur ini hanya mencapai 50%. Minimnya tingkat kehadiran honorer ini dikarenakan kontrak kerja mereka belum diperpanjang tahun 2023. Kita tafsirkan waktu kita apel pagi gabungan bahwasannya kehadiran PNS itu mencapai 85 ke 90%. Ada beberapa pegawai dari sekretariat yang belum masuk, ya mungkin ada halangan-halangan kecil di rumah dan lain sebagainya, begitu juga dengan pada instansi-instansi terkait. Tapi pada hari ini kalau kita lihat kehadiran dari apel pagi tadi sangat memuaskan sekali. Ribuan tenaga honorer yang belum diperpanjang kontrak tahun 2023, sebagian besar mereka tetap masuk kerja meski tidak memakai pakaian dinas. Salah seorang tenaga honorer di Dinas Kominfo Madinah, Novendra, mengatakan ia tetap masuk kerja karena masih ada tugas yang belum selesai dikerjakan. Tugas kami tetap seperti sebelum-sebelumnya, masih aktif karena seperti yang tadi saya katakan, tanggung jawab kami masih ada di kantor, tugas-tugas yang belum diselesaikan. Mudah-mudahan di tahun ini tidak ada pengurangan gaji, tetap perpanjang kontrak. Pasca libur Tahun Baru, ASN di lingkungan Pemda Taput mulai hari ini masuk kantor, dan bagi ASN yang tidak masuk kantor tanpa keterangan akan diberikan sanksi tegas. Sejumlah instansi pemerintah di lingkungan Pemda Taput seperti halnya di kantor Kesbang Pol Taput dan instansi lainnya pasca libur Tahun Baru 2023 terlihat sejumlah ASN mengikuti apel pagi. Dari pantauan di lapangan, sejumlah instansi terlihat para ASN belum melakukan aktivitas pelayanan umum, namun sejumlah pegawai tetap hadir pada apel pagi tanpa dihadiri kepala dinas masing-masing. Terkait dengan cuti bersama pada tahun ini, berdasarkan SKB 3 Menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menpan RB nomor 1066/2022 dan nomor 03/2022
tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2023 bahwa tidak ada cuti bersama untuk merayakan Tahun Baru. Sementara itu sebelumnya menurut Kepala Inspektorat Kabupaten Taput Erikson Siagian, pihaknya telah memeriksa seluruh absensi pada masing-masing instansi. Jika ada ASN yang tidak hadir tanpa keterangan, akan diberikan sanksi. Cara kehadirannya ASN di Tapanuli Utara seperti biasa hampir menyentuh 99%, mungkin dikarenakan tidak ada libur bersama sehingga aktivitas mudik tidak ada. Tadi juga setelah dicek oleh BKD, Badan Kepegawaian Daerah dan juga Inspektorat, hampir di setiap unit itu menyentuh angka 99% angka kehadiran. Jelang arus balik Natal dan Tahun Baru, Badan SAR Nasional tetap mengerahkan personilnya bersinergi dengan instansi lainnya untuk mengantisipasi kecelakaan. Pergerakan penumpang sebelum Natal dan Tahun Baru diperkirakan akan mengalami peningkatan pada arus balik Nataru 2023. Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Nias menginformasikan hasil koordinasi bersama instansi lainnya seperti TNI Polri, Otoritas Pelabuhan, dan Bandara memperkirakan arus balik Nataru dari Pulau Nias terjadi pada minggu pertama Januari 2023. Untuk itu semua pihak termasuk personil dan peralatan SAR dikerahkan sebagai antisipasi timbulnya gangguan dan kondisi membahayakan warga yang akan kembali ke tempat kerja setelah menjalani libur bersama keluarga. Peralatan lengkap personil bersama unsur posko terpadu untuk melancarkan aktivitas penumpang di Bandara dan Pelabuhan Gunung Sitoli serta Pelabuhan Teluk Dalam. Seluruh unsur yang tergabung dalam Siaga Nataru 2022-2023 melaksanakan PAM terhadap kedatangan. Pada momen ini kita mengerahkan semua unsur yang ada di Kantor Pencarian dan Pertolongan Nias, diantaranya seluruh personil yang siaga rutin dan juga siaga SAR khusus, dan kita mengerahkan satu unit RIB 04 Nias dengan personil kurang lebih 7 orang. Pihak SAR Nias meminta pengelola armada pelayaran yang melayani penumpang dari Gunung Sitoli atau Teluk Dalam tujuan Sibolga, Aceh Singkil, jika mengalami kondisi membahayakan di tengah laut segera menghubungi kantor SAR atau melalui stasiun radio pantai yang terdeteksi cepat. Hal itu guna mempercepat pencarian dan pertolongan terhadap korban saat terjadinya bencana. Pasca libur Tahun Baru 2023, suasana jalan perlintasan Sumatera di Kabupaten Deli Serdang terpantau lancar dan terkendali meski terdapat beberapa titik lokasi rawan kecelakaan. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut laporan petugas Satlantas Polresta Deli Serdang dari pantauan CCTV. Selamat siang, salam presisi. Horas mejuah-juah, ahoy warga Sumatera Utara. Seperti biasa, kami dari Satlantas Polresta Deli Serdang bersama saya Aib Tualan akan melaporkan situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV TMC Polresta Deli Serdang pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023, tepatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita pantau arus lalu lintas di Simpang Warung Seri, Desa Pagarjati. Terpantau arus lalu lintas di simpang ini masih ramai dan lancar, baik kendaraan yang datangnya dari tebing maupun yang datangnya dari Medan. Namun kami mengingatkan untuk tetap berhati-hati di simpang ini karena ada akses atau jalan menuju Bandara Kuala Namu. Selanjutnya kita pantau arus lalu lintas di depan kantor Bupati. Di depan kantor Bupati juga masih terpantau ramai dan lancar dari kedua arah. Namun ada juga kendaraan yang keluar masuk dari komplek kantor Bupati. Masih di Lubuk Pakam, kita pantau arus lalu lintas di Simpang Tangsi. Di Simpang Tangsi juga dapat kita pantau bahwa arus lalu lintas masih ramai dan lancar, baik kendaraan yang datangnya dari Medan maupun yang datangnya dari Lubuk Pakam, termasuk kendaraan yang keluar masuk ke daerah Polresta Deli Serdang. Selanjutnya kita ke Tanjung Merawa, tepatnya di Simpang Permina. Di Simpang Permina ini juga arus lalu lintas masih ramai dan lancar, baik yang dari Medan maupun yang dari arah Lubuk Pakam. Begitu juga kendaraan yang keluar masuk dari kota Tanjung Merawa. Selanjutnya masih di Tanjung Merawa, tepatnya di Simpang Abadi. Di Simpang Abadi ini juga arus lalu lintas masih terpantau ramai dan lancar dari kedua arah, dan kendaraan yang keluar masuk dari
Kota Tanjung Merawa. Demikian kami laporkan situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV TMC Polresta Deli Serdang. Dari TMC Polresta Deli Serdang kami melaporkan, selamat siang, salam presisi. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan proyek pembangunan 5 destinasi super prioritas atau DSP harus rampung paling lambat pada kuartal 3 2024. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merasa optimis target tersebut akan tercapai karena pemerintah telah mengalokasikan anggaran tambahan. Pemerintah menginginkan 5 destinasi super prioritas harus selesai kuartal 3 2024. Saat ini pihaknya sedang mengevaluasi dengan instansi terkait seperti Bappenas, Kemenparekraf dan Keuangan. 5 destinasi super prioritas yang tengah dikembangkan adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, serta Likupang di Sulawesi Utara. Luhut menambahkan keberadaan 5 DSP itu diharapkan akan meningkatkan pergerakan wisatawan Nusantara. Pihaknya tidak ingin Indonesia terus mengandalkan kunjungan ke tempat wisata asing karena potensi wisatawan dalam negeri terus meningkat dan mampu mendongkrak perekonomian pada sektor pariwisata. Ia berharap dapat meningkatkan wisatawan dalam negeri. Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran tambahan pengembangan kawasan 5 destinasi super prioritas senilai 15 triliun. Anggaran tersebut akan dibagi untuk 2 tahun ke depan untuk mendukung penyelesaian pembangunan. Ya, kita berharap semua kita naikkan pariwisata dalam negeri. Jadi nanti Pak Sandi bisa nambahkan. Kita jangan bertumpu pada pariwisata luar negeri, karena kelas menengah kita kan naik sekarang. Jadi kalau kita bisa kembalikan segera wisata dalam negeri ini lebih banyak daripada waktu sebelum COVID, saya kira itu sudah pencapaian yang besar. Silakan. Sementara itu pemirsa, puncak arus balik pasca libur Nataru, pergerakan penumpang bus antar kota dalam provinsi menuju kota Medan dari Tarutung belum ada lonjakan penumpang. Puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru 2023 hari ini pergerakan penumpang di Terminal Madya Tarutung hingga siang tadi tidak terlihat penambahan penumpang seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Selain di Terminal Tarutung, sepinya penumpang yang akan balik dari Tarutung menuju kota Medan dan kota lainnya juga terlihat sama seperti di sejumlah loket-loket bus dan minibus tujuan Medan. Menurut sejumlah mandor bus angkutan kota dalam provinsi, selain dikarenakan para pemudik menggunakan kendaraan pribadi, sepinya penumpang menurut sejumlah mandor minibus dikarenakan banyaknya mobil rental berplat nomor pribadi pada saat puncak arus balik menjadi pilihan bagi para penumpang. Sepinya penumpang berdampak minimnya pendapatan sejumlah agen ataupun mandor bus dan minibus yang rutin beraktivitas di loket-loket bus angkutan umum di kota Tarutung. Oh, jadi jumlah penumpang bagaimana, Bang? Jumlah penumpang udah berkurang kali, Bang. Dari tahun sebelumnya, Bang, ya? Iya. Kali berkurang, Bang. Itu disebabkan apa, Bang? Itu karena mobil pribadi udah banyak kali. Jadi tidak... Iya pemirsa, sejumlah informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Dengan momentum perayaan Natal dan Tahun Baru, kiranya membawa keharmonisan, damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Dan bersatu menjaga kondusivitas Sumatera Utara. Untuk mewujudkan harapan kita masyarakat Sumatera Utara. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2023. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Saya Muhammad Bobi Afif Nasution, Wali Kota Medan, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Medan
mengucapkan selamat Hari Raya Natal bagi umat Kristiani yang merayakan. Semoga damai dan sukacita Natal meningkatkan kepedulian serta mempererat rasa persaudaraan sehingga tercipta harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dan selamat Tahun Baru 2023 bagi seluruh warga Kota Medan. Marilah kita bersama-sama melangkah untuk membangun Kota Medan sehingga menjadikan Kota Medan yang berkah, maju dan kondusif. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara melakukan rapat bersama pimpinan organisasi perangkat daerah OPD di rumah dinas Gubernur pagi tadi. Rapat tersebut dilakukan guna kembali mematangkan perencanaan tugas dan fungsi masing-masing OPD. Rapat yang dipimpin oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi diikuti oleh seluruh pimpinan OPD pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dalam pertemuan tersebut, Gubsu kembali mempertanyakan tugas dan fungsi masing-masing OPD, termasuk loyalitas kepada gubernur hingga akhir masa jabatan pada bulan September 2023 mendatang. Gubernur Sumut meminta setiap perencanaan, program kerja, dan realisasi pada masing-masing OPD dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk kelanjutan proyek pekerjaan di Pemprovsu yang dimulai dalam 1 hari kerja. Terdapat 5 hal yang harus dihindari para pimpinan OPD dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, yakni pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, gratifikasi, suap menyuap, dan penggelembungan harga. Mengejar dari RPJMD yang kita siapkan 5 tahun. Yang pertama tentang infrastruktur yang masih harus kita kejar. Kita berharap sampai masa dinas saya sama Pak Ijek ini 75% harus tercapai. Yang kedua tentang pertanian di Tripura kita. Ini yang 2023 ini harus menjadikan prioritas. Berarti ada kegiatan-kegiatan APBD yang memprioritaskan itu. Khususnya bawang, cabai, dan hortikultura yang lain. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi juga mengingatkan kepada pimpinan OPD Pemprovsu untuk dapat melakukan penyerapan anggaran dengan sebaik-baiknya karena masih terdapat 10 OPD yang serapan anggarannya pada tahun 2022 masih rendah. Saya kenapa harus mengecek ini? Yang dibuat oleh Sumut. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara gencar melakukan sosialisasi identitas kependudukan digital atau IKD. Gubernur Sumut menjadi orang pertama yang melakukan pembuatan IKD. Pembuatan identitas kependudukan digital IKD dilakukan pertama kali oleh Gubsu Edi Rahmayadi, Wagubsu Musa Rajeksah, Sekretaris Daerah Arif Trinugroho, dan para pimpinan OPD Pemprovsu. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumut Mana Wasalwa Lubis menjelaskan, identitas kependudukan digital IKD merupakan transformasi dokumen identitas kependudukan dari bentuk fisik menjadi digital, baik KTP elektronik, kartu keluarga, maupun dokumen kependudukan lainnya. IKD juga bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan dalam bentuk digital, serta untuk menghindari pemalsuan identitas diri. Masyarakat sudah dapat melakukan pembuatan IKD dengan cara menginstal aplikasi identitas kependudukan digital, registrasi dengan menyertakan nomor induk kependudukan, nomor handphone, dan alamat email.
Ketika sudah terintegrasi, nantinya menu data keluarga yang terdapat biodata anggota keluarga telah terdaftar pada kartu keluarga. Gubernur Sumut mengapresiasi adanya pembuatan IKD yang dilakukan di Sdukcapil Sumut dan berharap dengan adanya IKD dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan di Sumatera Utara. Tidak perlu membawa segitu banyak kartu. Dalam satu kartu itu segala macam yang dibutuhkan sudah ada di sini. Yang pastinya memudahkan untuk kegiatan-kegiatan kita dengan difasilitasi oleh identitas kita. Pasti justru itulah ini sekarang dilakukan secara bertahap. Nantinya seperti negara-negara lain kan cukup hanya satu kartu saja. KTP itu semua sudah bisa mengakses sebuah kegiatan. Sementara itu pemirsa, operasi Lilin Toba 2022 pada arus balik libur Natal dan Tahun Baru 2023 berjalan lancar dan kondusif. Untuk mengantisipasi kemacetan arus balik Natal dan Tahun Baru 2023, Polres Toba melakukan rekayasa lalu lintas dengan melakukan pembagian 2 ruas jalan dan jalur. Di antaranya dengan memanfaatkan jalur Jalan Baligi Bypass sebagai jalur alternatif guna menghindari kendaraan bermotor melalui Kota Baligi agar tidak terjadi kemacetan. Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayat Tayyib turun langsung ke pos PAM dan pos terpadu untuk memastikan tidak ada kemacetan yang cukup panjang. Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayat Tayyib mengatakan, Polres Toba fokus terhadap titik-titik yang dianggap berpotensi mengalami kemacetan, yaitu di kawasan pasar tradisional Pasar Tumpah Ruah mulai dari Kecamatan Porsea, Laguboti, dan Baligi. Seluruh personil yang bertugas di lapangan untuk mengantisipasi arus balik yang cukup ramai dapat memberikan pelayanan yang humanis. Terlihat para personil menjalankan tugasnya memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Pihaknya juga menghimbau masyarakat yang pulang ke kampung halamannya agar lebih berhati-hati saat berkendaraan. Prioritas kami ada titik-titik di mana terjadi pasar tumpah seperti Porsea, Baligi, ataupun di Laguboti ataupun Sigumpar. Namun itu semua sudah bisa kita mapping dengan kerjasama stakeholder, terutama dari Dinas Perhubungan dan juga TNI dan Satpol PP. Dan sama-sama kita ke lapangan, kita membuat rekayasa lalu lintas di jalan dan syukur ya kejadian kemarin di pasar tumpah Porsea memang ada sedikit kemacetan. Namun itu semuanya bisa kita atasi. Pemirsa, proyek penanaman kabel bawah tanah yang berada di depan toko penjualan alat-alat kesehatan di Jalan Raden Saleh Medan hingga saat ini tidak kunjung selesai mengakibatkan omset pedagang turun hingga mencapai 50%. Pemasangan kabel bawah tanah dan perbaikan drainase tepat di depan toko penjualan alat-alat kesehatan di Jalan Raden Saleh Medan sudah berlangsung sejak awal Desember 2022 lalu. Di tempat ini pihak Dinas Pekerjaan Umum melakukan penanaman kabel bawah tanah agar nantinya tidak ada lagi kabel-kabel yang terlihat bergelantungan di tiang listrik yang terlihat sangat semrawut. Namun sayangnya bekas pengorekan tanah tersebut belum ditimbun dengan sempurna sehingga sangat menyulitkan masyarakat yang ingin membeli alat-alat kesehatan karena lahan parkir yang tersedia sangat terbatas. Para pedagang mengatakan akibat tidak kunjung selesainya proyek pemasangan kabel bawah tanah ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian, bahkan omset penjualan mereka berkurang hingga mencapai 50%. Para konsumen tidak bisa parkir di kawasan Raden Saleh. Untuk kedepannya harapan kami dari warga atau yang berada di Raden Saleh ini, pihak Pemko ataupun pihak terkait yang menangani proyek ini agar segera menyelesaikan, segera menuntaskan. Berhubung bukan hanya pihak toko, tapi pihak-pihak konsumen dan masyarakat umum juga merasa terganggu. Sebab mereka agak susah parkir di kawasan Raden Saleh, di kawasan perdagangan ini. Sebab masyarakat umum kan sudah tahu di Raden Saleh ini adalah kawasan perdagangan gitu. Alat kantor dan alat medis. Jadi dengan ini jelas berdampak ekonomi ataupun omset dari toko menurun. Dengan pemasangan kabel bawah tanah di Jalan Raden Saleh ini, pemerintah Kota Medan sekaligus akan melakukan pelebaran jalan agar kondisi jalan yang selama ini selalu terjadi kemacetan bisa berjalan dengan lancar. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Sumatera Utara hari ini akan segera kembali.
dengan momentum perayaan Natal dan Tahun Baru, kiranya membawa keharmonisan, damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Dan bersatu menjaga kondusivitas Sumatera Utara. Untuk mewujudkan harapan kita masyarakat Sumatera Utara. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2023. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Reformasi birokrasi. TVRI Sumatera Utara 2. Pemirsa, masa liburan dalam rangka perayaan Tahun Baru 2023 membuat sejumlah objek wisata dipadati pengunjung, seperti wisata bersejarah Istana Maimun dipadati para pengunjung dari Kota Medan dan luar Kota Medan untuk mengenal budaya Melayu Kesultanan Delhi. Tempat bersejarah Istana Maimun yang berada di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan, ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah termasuk anak sekolah. Para wisatawan yang datang ke tempat bersejarah ini untuk menghabiskan masa libur Tahun Baru dan libur sekolah. Selain berekreasi, mereka juga belajar sejarah mengenai gedung peninggalan Kerajaan Sultan Delhi dengan harga tiket masuk Rp10.000. Para wisatawan bisa masuk ke dalam gedung untuk melihat berbagai benda dan lukisan peninggalan Sultan Delhi dan bisa bersuah foto. Salah seorang wisatawan, Andi, yang berasal dari Aceh, mengatakan dirinya datang ke Medan bersama keluarga untuk berwisata di Kota Medan dan berkunjung ke Istana Maimun. Andi mengaku baru pertama kali mengunjungi tempat bersejarah ini dan sangat mengagumi arsitektur gedung Istana Maimun. Selain ke Istana Maimun, Andi beserta keluarga juga berencana akan berkunjung ke sejumlah tempat wisata lainnya yang ada di Kota Medan. Di
sini tuh sebenarnya fasilitas tuh banyak, kayak ada jajan-jajanan, mainan, ataupun sejarah yang paling penting terutama di sini. Tanggapan kakak tentang wisata ini bagaimana? Ini wisata yang harus dilestarikan karena ini merupakan ciri khas Kota Medan dan juga banyak sejarah di sini. Jadi sehingga anak cucu kita nanti kan tahu gitu Istana Maimun ini seperti apa, seperti itu. Ya, pemirsa, meski berada di tengah perkebunan kelapa sawit, objek wisata pemandian Pantai Geger menjadi alternatif bagi warga Labuhan Batu menghabiskan libur tahun baru 2023. Lokasi ini berada lebih kurang 1 km dari Jalan Lintas Sigambal, Tanjung Siram. Objek wisata pemandian Pantai Geger ramai dikunjungi warga pada libur tahun baru 2023, tepatnya di Dusun Jatimulyo, Kampung Dalam, Bilahulu, Labuhan Batu. Pantai ini memiliki aliran air yang jernih dan sejuk. Wisata yang berada di tengah perkebunan kelapa sawit ini memiliki tingkat resiko yang rendah dikarenakan arus yang mengalir tidak dalam dan deras sehingga pengunjung dapat bermain air dengan aman. Selain itu, tarif yang diterapkan pengelola tergolong ekonomis seperti untuk biaya masuk ke lokasi yang hanya dikenakan parkir kendaraan. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi warga, khususnya kota Rantau Prapat sekitarnya. Salah seorang pengunjung, Rio, menyebutkan bersama keluarga dirinya sudah beberapa kali mengunjungi lokasi ini, khususnya di hari libur sekolah. Udah sering ke lokasi ini, Bang? Sering, Bang. Taunya dari mana, Bang? Ya dari penduduk sekitar sini. Penduduk sekitar sini kan, ya pertama cuma penduduk sini aja yang tahu. Karena kami tanya ada tempat pemandian baru gini, jadi kami datangi kemarin juga. Pengelola Pantai Geger Ahmad Syarif Nasution menjelaskan lokasi ini mulai dibangun pada awal tahun 2020 lalu untuk mengisi waktu luang saat pandemi COVID-19 mulai melanda. Dengan memanfaatkan aliran air di tengah perkebunan sawit miliknya seluas 4 hektar. Selain menyediakan fasilitas musola dan pondok, di lokasi pemandian ini pihak pengelola juga menyediakan hiburan organ tunggal bagi pengunjung yang hobi bernyanyi. Ya, tahun 2020 sejak ada COVID-19. Jadi disitulah rencana saya karena ada suatu kegiatan kami bahwasanya nggak ada usaha, jadi inilah kami olah untuk sebagai cari makan kami. Pemirsa, guna memudahkan masyarakat dalam mendapatkan identitas dokumen, Dinas Disdukcapil Kabupaten Labuhan Batu Selatan mendatangi warga di Desa Perlabian dengan pelayanan mobil keliling. Antusias warga di Desa Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan memberikan layanan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan identitas dokumen pribadi, di mana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil melakukan pelayanan keliling dengan menjemput bola menggunakan mobil keliling administrasi kependudukan dan catatan sipil Admindukcapil. Mobil pelayanan keliling dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Selatan bertujuan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan identitas jati diri bagi warga tidak mampu dan penyandang disabilitas serta warga yang belum memiliki kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akte kelahiran, dan surat kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Fasilitasi mana masyarakat yang belum mempunyai KTP, KK, akte kelahiran dan surat kematian dari Dinas Catatan Sipil. Tadi dari mulai pagi jam 10 Capil berada di sini sekitar 60 masyarakat, 60 KK yang ada di Desa Perlabian untuk mengikuti instruksi Bapak Bupati Labuhan Batu Selatan. Kegiatan ini guna menjalankan instruksi dari Bupati Labuhan Batu Selatan, Edi Min, untuk membantu seluruh masyarakat Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang belum memiliki perlengkapan identitas jati diri. Sangat membantu sih, karena nggak lagi jauh ke kantor ataupun ketika ada kesibukan bisa disempatkan untuk kemari. Terima kasih sih sudah membantu warganya, nggak jauh-jauh ngurus segala kekurangan apa kartu keluarga, KTP atau KK, nggak jauh-jauh ke kantor. Nanti apa? Sekolah SD?
Penyediaan mobil layanan keliling ini bertujuan untuk melayani dalam pengurusan dokumen admin Dukcapil guna memudahkan masyarakat dalam mendapatkan identitas pribadi dan mensukseskan program Pemkab Labusel. Sementara itu pemirsa, Geraha Maria Annai Velangkani merupakan satu-satunya gereja berarsitektur India Mughal di Medan, Sumatera Utara. Gereja yang dibangun pada tahun 2005 ini menjadi pilihan wisatawan lokal dan mancanegara dalam berwisata rohani. Sejumlah wisatawan lokal dan mancanegara berkunjung ke Geraha Maria Annai Velangkani di Jalan Sakura, Tanjung Selamat, Medan, Tuntungan, Sumatera Utara. Geraha Maria Annai Velangkani dibangun pada tahun 2005 yang memiliki keunikan dengan corak warna yang menarik. Selain dibangun dengan megah dan tinggi, tempat suci ini memiliki gaya bangunan dengan ciri khas perpaduan antara gereja, kuil, dan masjid dengan dilengkapi menara dan 3 buah kubah sehingga membuat wisatawan berdatangan untuk melihat secara langsung. Selain menjadi tempat ibadah umat Katolik, pengunjung juga dapat melihat miniatur bersejarah lainnya seperti Taman Eklesia dan Taman Bethlehem. Dengan bangunan yang penuh dengan sejarah ini, para wisatawan pun tak lupa mengabadikan momen bersama teman dan keluarga. Terlihat para pengunjung asik bersuah foto dengan background Geraha Maria Annai Velangkani. Agak kaget kali pertamanya sebab di Malaysia kalau gereja Katoliknya enggak seperti ini. Jadi di sini agak unik, cantik, warna-warni colornya. Ini harapannya lebih ramai orang datang berkunjung, ikut berdoa di sini. Dan di sini juga ada taman-taman seperti Bethlehem juga mungkin menarik membuat mereka tertarik untuk pergi ke Yerusalem pada suatu saat nantilah. Salah satu wisatawan asal Malaysia, Niglas, mengatakan gereja Velangkani sangat unik dan tidak seperti gereja pada umumnya. Merasa takjub, Niglas pun tak sungkan-sungkan mengajak wisatawan lain untuk datang ke Geraha Maria Annai Velangkani dalam berwisata rohani dan ziarah. Ini gereja harus mewakili Indonesia, di mana Bhinneka Tunggal Ika. Saya buat 7 tingkat menaranya. Untuk gagasan itu pertama, untuk gagasan surga dan bumi bertemu, saya mau perpadukan 2 arsitektur Hindu dan arsitektur Mughal. Maka ini boleh dikatakan inilah perpaduan arsitektur Indo-Mughal. Oleh karena itu berbeda dengan seperti kuil dan seperti masjid di bawah. Pastor James Barataputra menjelaskan gereja Katolik tersebut dibangun berdasarkan kebinekaan. Ia pun membangun gereja ini dengan perpaduan arsitektur India dan Mughal. Pemirsa, beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, perlindungan terhadap satwa langka di Pulau Nias kini terus dikampanyekan. Hal itu untuk mencegah kepunahan yang lebih parah serta tetap terpelihara alam habitatnya. Sejumlah satwa yang dilindungi seperti burung beo Nias dan penyu kini mengalami kepunahan akibat aktivitas perburuan sembarangan yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
kepunahan tersebut dapat dilihat pada kawasan hutan Pulau Nias. Kini telah jarang terlihat burung beo Nias atau nama latinnya Gracula robusta yang memiliki ciri khas tersendiri. Demikian pada berbagai jenis spesies penyu dan satwa lainnya. Padahal berbagai satwa ini bila dijaga kelestariannya merupakan kekayaan alam dan menjadi bagian dari unsur pusaka Pulau Nias. Untuk itu melalui momen ulang tahun Museum Pusaka Nias ke-27, edukasi mengenai perlindungan satwa itu dikampanyekan melibatkan pelajar dan mahasiswa serta kelompok pecinta alam, instansi pemerintah dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Kini semua pihak harus tumbuh kesadarannya memelihara kelestarian satwa yang dilindungi demi keberlangsungan kehidupan termasuk keseimbangannya dengan seluruh alam. Kita menyelamatkan satwa-satwa langka, terutama beo Nias atau magiau. Nah, belum lagi satwa-satwa yang lain. Jadi itu ide cemerlang bagaimana mengembalikan ke habitatnya di Pulau Nias ini satwa-satwa langka itu yang telah memberikan nama yang baik bagi Pulau Nias. Bayangkan beo Nias telah dikenal ke mana-mana dengan citra positif. Tetapi kita tidak merasa itu. Nah, ini yang harus kita jaga supaya yang unik itu, yang memberikan citra baik itu, yang memberikan daya tarik bagi Pulau Nias itu kita tetap pertahankan. Bahwasanya marga satwa atau fauna dan flora di Pulau Nias ini sedang dalam keadaan bahaya. Ada banyak kepunahan, kelangkaan yang terjadi. Namun kita sebagai masyarakat Pulau Nias, kami mengimbau agar kita bisa menjaga, agar kita bisa melestarikan dengan melakukan berbagai hal-hal yang telah diajukan oleh pemerintah. Misalnya saja kita harus mengikuti aturan-aturan dengan tidak melakukan pemburuan sembarangan dan terus melestarikan. Pada edukasi perlindungan satwa langka di Pulau Nias juga ditandai dengan pelepasan puluhan ekor burung merpati sebagai simbol kecintaan terhadap satwa. Selanjutnya dalam waktu dekat ini akan dilakukan pelepasan burung beo Nias ke habitat alam sebagai hasil penangkaran yang telah dilakukan pada Museum Pusaka Nias selama beberapa tahun uji coba. Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu daerah penghasil kopi dengan kualitas terbaik di Sumatera Utara. Selain itu, tanaman kopi ini menjadi salah satu komoditas andalan bagi para petani serta bagi para pelaku usaha industri kopi melalui kemitraan serta pembinaan dan pengembangan beragam jenis kopi berkualitas yang dapat tumbuh dengan baik dalam kondisi cuaca dan suhu yang memadai. Seperti halnya dengan warga tani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kopi Siharbangan di Desa Dolok Saribu, Kecamatan Pagaran, melalui kerjasama dengan pelaku industri kopi serta pembinaan dari Dinas Pertanian Taput, saat ini telah dikembangkan program pembibitan kopi jenis kopi Arabica atau Komasti, yakni Komposit Andum Sari 3. Demikian juga seperti di Demplot, percontohan bibit kopi Siharbangan bekerja sama dengan salah satu industri kopi yakni Starbucks Coffee. Saat ini puluhan ribu bibit kopi unggul telah disiapkan dalam rangka pengembangan pertanian kopi. Selain untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh para petani dengan pembinaan serta juga permodalan, melalui hal tersebut petani kopi yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kopi Siharbangan ini dimaksudkan untuk ditumbuh kembangkan agar petani kopi tersebut ke depannya dapat lebih berdaya guna dan berhasil. Selain itu juga mengingat di daerah ini secara keseluruhan jumlah rumah tangganya memiliki usaha tani kopi serta lahan yang sangat strategis untuk pertanaman kopi. Kami adakan pembibitan ini adalah untuk keperluan masyarakat petani di desa kami secara khusus, di kecamatan bahkan sampai kabupaten, untuk masyarakat yang mau menanam kopi. Pihak pemerintah pun di sini banyak juga partisipasi dan perhatian mereka, yaitu mendukung semua program kami di asosiasi. Mengingat kondisi geografis Kabupaten Tapanuli yang memiliki potensi yang sangat strategis untuk pengembangan kopi Arabica, seperti halnya di kawasan Tobak Siharbangan yang saat ini sebagian dikelola oleh warga, dengan adanya pendampingan dan penyuluhan dari penyuluh pertanian lapangan terhadap kelompok tani dan anggotanya serta dengan dukungan pihak lainnya, hal tersebut juga tidak hanya semata-mata untuk meningkatkan produksi saja, tetapi yang terpenting adalah bagaimana para petani mampu dalam penyediaan sarana produksi dan peningkatan serta perluasan usaha tani, pemasaran dan kerjasama.
pertanaman kopi di Desa Dolok Seribu harus dilestarikan. Karena kami selaku petani kopi dan juga kami sebagai penyuluh di sini telah memperhitungkan bahwa biaya pengeluaran untuk kopi tidak seberapa dibandingkan dengan biaya pengelolaan tanaman-tanaman lainnya. Nah, kemudian dari hasil produksi, bahwa kalau kita kurang produksi di tahun pertama misalnya untuk tanaman kopi, kita yakin dan percaya bahwa untuk musim panen ke depan dapat kita tingkatkan. Berbeda dengan tanaman-tanaman lain, ketika kita gagal di dalam satu musim tanam, maka modal kita musnah begitu saja. Di Sipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan, ada makanan yang menjadi primadona masyarakat, yakni ikan bakar sinyar-nyar. Masakan yang berbahan dasar ikan mas dengan campuran cabai dan andaliman membuat makanan tersebut disukai para pengunjung. Rumah makan yang berada di Jalan Lintas Sipirok Tarutung, tepatnya di Dusun Purba Tua, Desa Marsada, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan ini menyediakan makanan yang menjadi primadona masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan, yakni ikan bakar sinyar-nyar. Dengan berbahan dasar ikan mas yang masih segar, pengelola membersihkannya sebelum akhirnya dibakar hingga matang. Pengelola memadukan ikan bakar ini dengan saus yang terbuat dari campuran cabai dan andaliman yang telah digiling halus beserta bawang. Dengan tambahan andaliman yang merupakan rempah khas Tapanuli, masyarakat menyebutnya ikan bakar sinyar-nyar. Usaha ikan bakar sinyar-nyar ini dibuka pada tahun 2000 lalu hingga sekarang. Buka rumah makan sinyar-nyar ini 20 tahun juga. Warga sekitar, kebutuhan dari mana-mana gitu. Ikan mas. Khusus ikan mas ya Pak ya? Kalau bahan bakunya Pak apa aja itu Pak? Bahan bakunya termasuk tomat, cabai merah, cabai rawit, bawang bombay, jeruk nipis, penyedap rasanya andaliman. Rasa andaliman yang menyedapkan menu masakan ini membuat masyarakat sulit melupakan makanan ini. Ikan bakar sinyar-nyar ini disantap dengan rebusan daun ubi, membuat makanan ini semakin nikmat. Enak katanya di lidah, terus bisa menghangatkan badan. Terus kita mau rasain makanan Sipirok gitu yang pakai andaliman. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.